Jauh di dalam planet kita, ada dua gumpalan batu besar yang bikin ilmuwan bingung bertahun-tahun. Mereka ngumpet di dalam saling berhadapan. Satu di bawah Samudra Pasifik, satunya lagi di bawah Afrika. Dan saking anehnya, mereka bahkan bikin gelombang seismik jadi melambat. Nama aslinya Provinsi Kecepatan Rendah Besar, tapi mereka cuma dua gumpalan batu raksasa yang misterius. Lebih besar dari benua, lebih aneh dari apapun di dalam bumi, dan padat banget sampai-sampai mereka bisa jadi adalah sisa dari planet lain. Hingga baru-baru ini, tidak ada yang tahu apa itu, dari mana asalnya, atau mengapa mereka ada. Gumpalan misterius ini mungkin menyimpan rahasia kekuatan terdalam bumi. Cukup kuat untuk membentuk gempa bumi, memicu letusan gunung berapi, dan bahkan memengaruhi evolusi kehidupan. Kini, kita mungkin bisa mengungkap kebenarannya. Monster geologis ini tersembunyi sekitar 2.897 km di bawah permukaan, masing-masing 100 kali lipat lebih tinggi dari Gunung Everest. Begitu luasnya hingga sulit untuk dijelaskan. Awalnya, ilmuwan menduga ini adalah sisa-sisa dari zaman purba bumi. Mungkin ada benda raksasa yang menabrak bumi sekitar 4,5 miliar tahun lalu, dan tabrakan ini membentuk bulan sekaligus gumpalan-gumpalan ini. Para ilmuwan percaya kalau itu bisa jadi adalah planet bernama Theia, planet seukuran Mars yang pernah ada di sekitar sabuk asteroid dan menabrak bumi zaman dulu. Ada juga yang percaya kalau mereka itu sesuatu yang lebih familiar, bongkahan kerak bumi yang sudah tua. Mungkin mereka terdorong jauh ke dalam mantel karena pergerakan lempeng tektonik. Dan sekarang penelitian baru menunjukkan kalau gumpalan ini adalah tumpukan masif kerak samudra yang sudah tenggelam ke dalam bumi selama miliaran tahun. Mereka bisa terbentuk dari materi yang tenggelam saat lempeng tektonik bertumbukan. Selama lebih dari 1 miliar tahun, potongan kerak samudra bisa saja ditelan oleh mantel bumi. Akhirnya mereka terkumpul jadi dua wilayah besar di dalam planet kita. Tapi walaupun terbentuk dengan cara yang sama, keduanya tidak identik. Ada tempat namanya cincin api Pasifik, lingkaran raksasa gunung berapi dan zona gempa di sekitar Samudra Pasifik. Nah, gumpalan Pasifik tidak berhenti tumbuh dan berubah karena terus-menerus diberi pasokan batuan baru dari sana. Lempeng tektonik tabrakan satu sama lain, dan satu lempeng tenggelam ke bawah yang lain, mendorong kerak samudera tua jauh ke dalam bumi. Gumpalan Pasifik lebih masif, padat, dan aktif daripada kembarannya di Afrika karena terus-menerus mendapat pasokan material baru. Ini seperti pabrik batuan panas raksasa yang terus membentuk ulang dirinya. Gumpalan Afrika jauh lebih tua dan lebih tenang dari kembarannya di Pasifik karena tidak mendapat pasokan batuan baru sesering itu. Akibatnya, ia telah menyatu lebih banyak dengan mantel di sekitarnya. Karena tidak terlalu padat, perilakunya beda. Gumpalan Afrika terangkat 547 km lebih tinggi ke mantel bumi. Hal ini mungkin menjadi penyebab banyaknya gunung berapi dan lembah patahan di sana. Pertanyaan terbesarnya adalah bagaimana mereka terus berevolusi? Ilmuwan menduga kalau kolom-kolom besar batu panas yang disebut pluma mantel mungkin mendorong naik dari dalam bumi, ikut membantu mendorong pergerakan lempeng tektonik di Pasifik. Kalau mereka benar, berarti gumpalan raksasa bawah tanah ini tidak cuma diam. Mereka seperti hidup. Mereka akan terus mengubah dan membentuk permukaan planet kita. Lalu apa pentingnya? Karena struktur aneh di bawah tanah ini mungkin membentuk permukaan bumi dengan cara yang belum kita pahami sepenuhnya. Begini, pertama, mereka mungkin memengaruhi medan magnet bumi. Itu karena mereka memengaruhi gimana panas bergerak lewat mantel dan inti. Mereka juga bisa kasih petunjuk tentang sejarah lempeng tektonik. Dengan mempelajari mereka, kita bisa tahu kapan subduksi dimulai di bumi lebih dari 4 miliar tahun lalu atau jauh lebih baru. Mereka mungkin juga adalah dalang rahasia di balik aktivitas gunung berapi. Ada teori bahwa batuan panas yang membara dari jauh di dalam bumi, jenis yang sama yang menciptakan titik panas vulkanik, mungkin naik secara langsung dari gumpalan raksasa di mantel. Beberapa gunung berapi terbesar di bumi, seperti yang ada di Hawaii, Islandia, dan Yellowstone, ada persis di atas pluma yang diduga naik dari gumpalan ini. Kalau gumpalan ini jadi pemicu gunung-gunung berapi itu, berarti mereka bisa jadi penyebab yang membentuk benua, iklim, dan bahkan kepunahan massal sepanjang sejarah. Dan itu, waduh, ngeri banget. Itu artinya struktur raksasa ini suatu hari nanti bisa jebol menembus kerak bumi, melepaskan letusan gunung berapi super yang dahsyat.
dan letusan ini bisa berlangsung jutaan tahun. Di bawah permukaan bumi juga ada monster yang tak ada tandingannya, super vulkan. Mereka gede banget, sangat merusak dan langka, sampai-sampai belum ada manusia yang pernah lihat mereka meletus. Letusan gunung berapi biasa bisa sangat menakutkan. Lava menyembur ke langit, abu bikin udara sesak napas. Seluruh kota terkubur di bawah api dan batu. Tapi supervulkan benar-benar beda. Supervulkan tidak cuma besar, dia punya kelas sendiri. Letusannya bisa mengoyak-ngoyak bumi, bikin kawah raksasa yang disebut kaldera. Ada yang lebarnya lebih dari 48 km. Letusan gunung berapi biasa mungkin cuma menyemburkan beberapa mil kubik lava dan abu. Sebuah supervulkan memuntahkan lebih dari 1000 km kubik material. Itu cukup buat mengubur seluruh benua dalam abu. Letusan seperti ini minimal akan jadi berita besar. Pertama, dinding api akan meledak ke langit. Abu akan menghalangi matahari bertahun-tahun, bikin suhu global turun. Seluruh negara bisa terkubur abu bermeter-meter, membuat pertanian menjadi mustahil. Kelaparan, udara dingin ekstrim, dan udara beracun bisa memusnahkan seluruh peradaban. Ini bukan cuma bencana lokal, tapi bencana global. Malah, 2 dari kepunahan massal terburuk dalam sejarah bumi, di mana hampir semua kehidupan musnah, bisa jadi disebabkan oleh supervulkan, bukan asteroid. Yang terbesar dan paling mengerikan terjadi di akhir periode Permian. Sekitar 90% spesies laut dan 70% spesies darat musnah. Para ilmuwan sudah menemukan sekitar 20 supervulkan di bumi saat ini. Yang paling terkenal adalah Yellowstone di AS, Toba di Indonesia, dan Taupo di Selandia Baru. Terakhir kali Yellowstone meletus itu sekitar 2 juta tahun yang lalu, melepaskan hampir 2.459 km kubik material. Cukup untuk mengubur kota kayak New York. Itu cuma salah satu dari 3 letusan super Yellowstone. Supervulkan terbaru yang meletus adalah Taupo di Selandia Baru. Itu terjadi sekitar 26.500 tahun yang lalu. Supervulkan tidak cuma menghancurkan, tapi juga membentuk ulang seluruh planet. Sekitar 74.000 tahun lalu, supervulkan Toba meletus di Indonesia. Ada ilmuwan yang percaya bahwa itu menyebabkan musim dingin vulkanik selama 10 tahun penuh. Ada juga teori yang bilang kalau letusan ini hampir memusnahkan manusia purba. Saking parahnya, jumlah mereka tersisa beberapa ribu orang saja, walaupun itu cuma spekulasi. Apapun itu, kita tahu pasti bahwa letusan supervulkan sudah mengubah jalannya sejarah. Jadi bagaimana kita bisa siap-siap kalau ini bisa terjadi kapan saja? Para ilmuwan terus memantau gunung berapi untuk mencari tanda-tanda bahaya. Ini bisa berupa naiknya magma, pembekakan tanah, gempa bumi di bawah gunung berapi, perubahan gas, dan lain-lain. Masalahnya, walaupun kita bisa memprediksi letusan jangka pendek, yang jangka panjang masih jadi misteri. Yellowstone terakhir meletus 630.000 tahun yang lalu. Bisa dibilang sudah telat untuk meletus lagi. Tapi gunung berapi tidak bekerja seperti jam. Hanya karena pernah meletus di masa lalu, bukan berarti dia pasti bakal ngamuk lagi. Dan waktu antar letusannya bisa acak. Ilmuwan menduga Yellowstone bisa meletus lagi, tapi mungkin cuma aliran lava kecil, bukan letusan super. Apa kita siap menghadapi letusan super kalau itu terjadi? Mungkin enggak. Ilmuwan bilang kita lebih siap menghadapi tabrakan asteroid daripada letusan supervulkan. Waktu Hangga Tonga Hangga Hahapai meletus tahun 2022, letusannya memutus komunikasi, menyebabkan tsunami dan bikin langit penuh abu. Padahal itu cuma letusan berkekuatan 5. Supervulkan bakal jauh lebih parah. Jadi, bisa tidur nyenyak gak nih setelah tahu kalau mereka bakal meletus lagi? Mungkin besok, mungkin 100.000 tahun lagi. Udah, jangan dipikirin banget. Dahulu kala meteorit raksasa menghantam bumi dengan daya rusak yang mengerikan. Ukurannya beberapa kali lebih besar dari yang memusnahkan dinosaurus 65 juta tahun lalu. Untungnya tidak ada kehidupan yang bisa diambilnya. Jika tidak, itu bisa jadi bencana besar. Kini ilmuwan yakin meteorit itu meninggalkan jejak besar kawah tumbukan Antartika raksasa yang lebih luas dari seluruh negara bagian New York. Di lokasi ini juga terjadi anomali gravitasi Weakland.
Awalnya ilmuwan melihat sesuatu yang aneh saat mengukur gravitasi bumi di wilayah itu, ada lubang gravitasi aneh atau anomali gravitasi negatif. Kemudian dengan teknologi lebih baik, mereka temukan hal yang aneh, ada anomali gravitasi positif di dalam lubang itu, yaitu titik dengan gravitasi lebih kuat. Struktur yang disebut MESCON, singkatan dari Mass Concentration ini sering muncul di tempat batuan luar angkasa raksasa atau meteorit telah menghantam planet. Saat meteor menghantam cukup keras, ia menembus kerak bumi dan mengguncang mantel di bawahnya. Mantel bisa melenting ke atas dan meninggalkan sumbat material super padat yang memicu gravitasi lebih kuat tepat di pusat kawah. Mirip donat beku dengan es yang mengisi celah dan bagian yang padat muncul dari bawah. Pada 2018, ilmuwan menggunakan teknik pemindaian canggih untuk mempelajari dan memetakan tumbukan meteorit Wixland lebih detail dari sebelumnya. Mereka lihat kawah itu bukan lingkaran sempurna, tapi berbentuk U dan bagian utara tampak seperti terbelah. Ini mungkin terjadi saat Australia terpisah dari Antartika sekitar 35 juta tahun lalu. Beberapa ilmuwan bahkan yakin bagian kawah masih terlihat di Australia Selatan hingga kini. Petunjuk ini mendukung gagasan bahwa kawah raksasa di bawah Antartika terbentuk sebelum benua-benua terpisah. Ada berbagai gagasan tentang pembentuk formasi aneh ini. Ada yang bilang mungkin gunung berapi, lembah terkikis, atau cekungan sedimen tempat endapan menumpuk selama jutaan tahun. Tapi banyak ilmuwan kini yakin penjelasan paling mungkin adalah tumbukan meteor raksasa. Mungkin salah satu terbesar yang pernah menghantam bumi. Studi tahun 2015 bahkan memperkirakan usia kawah itu karena ukurannya sesuai dengan batuan luar angkasa yang menghantam bumi antara 4,1 dan 3,8 miliar tahun lalu. Tumbukan meteorit Wixland begitu dahsyat karena meteor penyebabnya bisa berdiameter hingga 48 km. Itu 4 hingga 5 kali lebih lebar dari meteor Chicxulub yang memusnahkan dinosaurus 66 juta tahun lalu. Meteor itu saja cukup menyebabkan kehancuran besar, kebakaran hutan, hujan asam, tsunami, dan kekacauan iklim yang memusnahkan sekitar 75% kehidupan saat itu. Jadi untunglah meteorit yang membuat kawah raksasa di bawah Antartika datang saat hanya ada mikroba tanpa tumbuhan atau hewan di bumi. Meteorit ini tidak menyebabkan kepunahan massal atau meninggalkan arang dari kebakaran purba, tapi mungkin telah mengubah seluruh planet. Ilmuwan belum menutup misteri anomali Wixland karena kawah yang terkubur dalam di bawah lapisan es tebal Antartika sulit dipelajari dari dekat. Ilmuwan bilang kita tidak bisa kesampingkan gagasan lainnya dulu, tapi jika teori meteor benar, kawah Wixland bisa jadi kawah tumbukan terbesar yang diketahui di bumi. Sejauh ini, nama itu milik kontestan lain, Kawah Frederiksfort di Afrika Selatan. Saat ini, kawah tersebut berdiameter sekitar 159 km, sangat besar, tapi tidak selebar kawah Chicxulub di Meksiko yang sekitar 180 km. Kawah Frederiksfort dulu jauh lebih besar sekitar 249 hingga 280 km sebelum waktu dan erosi mengikisnya. Meski tumbukan Chicxulub sangat dahsyat, tumbukan Frederiksfort kemungkinan lebih dahsyat lagi, terbesar yang pernah menghantam bumi. Studi terbaru bilang asteroid itu berdiameter 20 hingga 25 km dan mungkin meluncur dengan kecepatan 72.420 hingga 90.123 km per jam. Ini penting bagi sains karena tahu ukuran tumbukan sebenarnya membantu membangun model lebih baik untuk memahami geologi bumi dan bagaimana tumbukan raksasa membentuk planet bahkan di luar bumi. Mengukur kawah purba sangat sulit. Selama lebih dari 2 miliar tahun, erosi mengikis tepiannya dan bebatuan baru terbentuk di atas kawah. Begitulah yang terjadi pada Frederiksfort. Kini hanya potongan kecil tepi kawah asli yang terlihat, sisanya tersembunyi di bawah batuan baru. Untuk tahu ukuran sebenarnya, ilmuwan mempelajari mineral seperti kuarsa dan zirkon di sekitar kawah. Mineral ini masih punya retakan dan pola kejut yang menunjukkan betapa dahsyat ledakannya.
Anomali Wilkesland bukan satu-satunya di planet kita di mana gravitasi bertingkah aneh. Selama lebih dari 40 tahun, ilmuwan berusaha pecahkan misteri di Kanada. Di negara itu, terutama sekitar Teluk Hudson, seolah punya gravitasi lebih lemah daripada dunia lainnya. Artinya jika kamu naik timbangan di sana, berat badan kamu akan lebih ringan dari biasanya. Peneliti pertama kali temukan perbedaan aneh ini pada 1960-an saat memetakan gravitasi bumi. Gravitasi terkait massa, semakin banyak massa semakin kuat gravitasi. Karena bumi tak berbentuk bola sempurna melainkan agak gepeng di kutub dan menggelembung di khatulistiwa, wajar jika massa tidak tersebar merata. Teori pertama dari dua penjelasan utama misteri Teluk Hudson berkaitan dengan magma. Batuan super panas dan lengket jauh di bawah permukaan planet kita. Magma terus bergolak seperti sup mendidih dalam proses konveksi. Saat magma bergerak, ia bisa tarik bagian kerak bumi ke bawah. Itu membuat area menjadi lebih ringan sehingga gravitasi berkurang. Gagasan kedua berkaitan dengan lapisan es Laurentide, gletser raksasa yang menutupi sebagian besar Kanada saat zaman es terakhir. Es ini tebal hingga 3,7 km di beberapa bagian Teluk Hudson. Itu seperti menumpuk 10 gedung Empire State. Karena sangat berat, es menekan tanah seperti ibu jari menekan spons. Meski lapisan es mencair sekitar 10.000 tahun lalu, tanah di bawahnya masih perlahan melenting kembali, mirip kasur busa memori setelah kamu bangun. Kenaikan lambat ini disebut pantulan glasial, terjadi kurang dari 1,27 cm per tahun. Sampai tanah pulih sepenuhnya, yang mungkin butuh 5.000 tahun lagi, massa tetap berkurang, gravitasi pun lebih lemah. Kedua teori ini benar. Untuk membuktikannya, ilmuwan memakai satelit super canggih yang mengorbit 483 km di atas bumi selama beberapa tahun. Satelit ini terbang berpasangan dan mendeteksi seberapa jauh mereka tertarik saat melewati wilayah seperti Teluk Hudson untuk mengukur perubahan gravitasi kecil. Saat satelit depan melewati area gravitasi rendah, ia melayang sedikit dan perubahan itu terekam. Berkat riset ini, ilmuwan membuat peta detail bagaimana Teluk Hudson saat zaman es. Mereka menemukan dua tonjolan besar di sisi barat dan timur, tempat es paling tebal. Tepat di titik itu, gravitasi paling lemah sekarang. Efeknya masih terlihat, sementara permukaan laut naik di sebagian besar dunia, daratan sekitar Teluk Hudson naik begitu cepat sehingga permukaan laut di sana justru turun. Memecahkan misteri ini atau anomali kawah tumbukan Antartika memberi ilmuwan wawasan luar biasa tentang masa lalu planet kita. Dengan memahami bagaimana perubahan suhu dan geologi di masa lalu, ilmuwan bisa prediksi dampak aktivitas manusia hari ini terhadap masa depan.